Ada beberapa hal yang kami soroti. Banyak belum dirasakan oleh masyarakat gitu. Ini bukan pekerjaan gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Wakil Rakyat di Gedung DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, menggelar sidang paripurna pandangan umum, Raperda Laporan Keuangan APBD 2020 tanggal 28 Juni tahun 2021. Dalam sidang yang dipimpin Reni Astuti tersebut, semua fraksi menyampaikan pandangannya. Apresiasi dan masukan disampaikan dalam sidang. Secara garis besar pandangan umum fraksi menyetujui Raperda Laporan Keuangan APBD 2020. Usai rapat, Raja Warta mencoba meminta tanggapan kepada semua fraksi. Namun karena ada beberapa kendala, akhirnya Raja Warta hanya berhasil mewawancarai William Wirakusuma Ketua Fraksi PSI, Arif Fatoni Ketua Fraksi Golkar dan Hamka Mujiyadi Salam Ketua Fraksi PAN P3. Berikut penjelasan Arif Fatoni, Hamka Mujiyadi Salam, dan William Wirakusuma secara visual kepada Raja Warta. Pak Tony, barusan pandangan umum seluruh fraksi kan sudah selesai tentang LPJ Wali Kota tahun 2020. Bagaimana kesimpulan dari fraksi Partai Golkar terkait dengan hal tersebut? Iya, jadi pada prinsipnya fraksi Golkar memahami bahwa Pak Eri Cahyadi, Pak Armuji itu kan memimpin dengan periode yang singkat, di masa kita sedang menghadapi upaya penanganan pandemik dalam sektor kesehatan, harus seiring dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Nah, tentu ini bukan pekerjaan gampang, ini pekerjaan maha berat, tentu butuh bergandengan tangan semua stakeholder di kota Surabaya ini, baik pemerintahan daerah maupun jajaran samping untuk bagaimana kita bersama-sama bisa keluar dari pandemik ini, kemudian kita juga bisa keluar dari kontraksi ekonomi yang melanda Indonesia 2 tahun terakhir ini. Tadi yang paling menonjol itu kan tentang menurunnya PAD Surabaya. Kira-kira ada solusi nggak dari Partai Golkar? Memang penurunan sektor pajak dan retribusi ini tidak hanya dialami oleh pemerintah kota Surabaya. Hampir seluruh daerah di Indonesia hari ini mengalami kesulitan finansial, mengingat pandemik COVID ini juga melunturkan ketahanan ekonomi masyarakat, baik pelaku usaha maupun masyarakat, sehingga itu berkontribusi terhadap penurunan pajak dan retribusi. Untuk itu, yang pertama, saya mengapresiasi manakala pemerintah kota saat itu mencoba melonggarkan hal-hal yang sebelumnya dilarang, kemudian itu dibuka tentu dengan manajemen protokol kesehatan secara ketat. Nah, itu ikhtiar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang terkontraksi cukup tajam. Jadi biasanya kalau bulan-bulan 6 pendapatan asli daerah kita itu sudah di angka 4-5 triliun, tapi karena ini masa pandemik, kemarin 1 triliun saja belum. Itu tentu saja mengganggu semua rencana program yang akan dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota dalam rangka mengejawantahkan visi misinya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, untuk itu kreativitas itu juga diperlukan. Inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu juga harus dilakukan. Hal-hal yang dulunya mungkin tidak dipikirkan karena entah itu proses pembiaran atau apapun, hari ini saya minta pemerintah kota untuk lebih responsif. Pajak reklame terhadap titik-titik reklame yang dalam tanda kutip berpotensi tidak membayar pajak dan retribusi, ini kemudian dilakukan penindakan sehingga ada kesadaran pelaku industri reklame yang lain untuk taat pajak. Demikian juga usaha-usaha yang lain yang dulunya mungkin saja dilakukan proses pembiaran, hari ini lebih digiatkan kembali upaya-upaya untuk melakukan penagihan pajak dan retribusi. Yang jelas kita juga melakukan mengkritisi terkait
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD tahun 2020 ini, yang mana akan terjadi refocusing dan realokasi anggaran ya. Anggaran-anggaran pembangunan dan sebagainya, sarana prasarana itu banyak direfocusing dan direalokasikan untuk penanganan COVID ya. Yang mana ini pengalihannya untuk penanganan COVID ini banyak belum dirasakan oleh masyarakat gitu. Masyarakat belum merasakan dampaknya pengalihan anggaran itu. Ini harapan kita ini untuk 2021 lebih dimaksimalkan supaya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang belum merasakan, tidak merasakan ini gitu. Pertama itu. Terus kemudian yang kedua, aspirasi masyarakat yang diserap melalui anggota dewan, yang disampaikan ke pemerintah kota, itu seyogianya yang sudah disepakati untuk direalisasikan. Dewan ini kan wakil rakyat ya. Ketika anggota dewan ini menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan sebagainya, dan itu sudah disampaikan ke pemerintah kota, harapan kita direalisasikan. Di tahun 2020 ini sebagian besar tidak direalisasikan. Oleh karena itu kita berharap di tahun 2021 ini ya, kalau bisa aspirasi masyarakat yang melalui anggota dewan itu direalisasikan. Itu bukan untuk kepentingan anggota dewan, untuk kepentingan masyarakat warga kota Surabaya juga gitu. Bukan untuk kepentingan pribadi anggota dewan. Kemudian yang ketiga terkait surplus LO ya dan silpa ya, sekitar 853 miliar LO ya, kemudian silpa 316 miliar. Itu kalau bisa difokuskan maksimal untuk penanganan penurunan angka kemiskinan, terus kemudian penurunan pengangguran ya, dengan menciptakan ya ada kreativitas dari pemerintah kota untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau bisa diarahkan ke sana, silpa sama kelebihan anggaran itu. Kalau bisa diarahkan ke sana, harapan kita seperti itu. Di tahun 2021 mendatang harapan kita itu bisa diarahkan ke sana untuk mengatasi angka pengangguran ini, mengurangi angka pengangguran juga angka kemiskinan. Jadi refocusing dan realokasi anggaran APBD ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Harapan kita seperti itu. BUMD juga ini. Oh iya. BUMD yang selama ini dirasakan tidak memberikan PAD yang maksimal terhadap pemerintah kota, itu harus ditingkatkan, dimaksimalkan. Banyak BUMD yang hidup segan mati tak mau dan tidak memberikan PAD sama sekali terhadap pemerintah kota. Yang seharusnya badan usaha ini kan tujuannya untuk mencari keuntungan, tapi dalam rangka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu masyarakat kota Surabaya. Tapi kalau tiap tahun tidak memberikan PAD, apa artinya ada BUMD itu? Banyak BUMD pemerintah kota yang seharusnya itu bisa memberikan PAD, memberikan masukan dana kepada pemerintah kota untuk warga kota Surabaya, tapi tidak memberikan PAD. Nah, itu harus ditingkatkan bila perlu. Kalau memang direkturnya nggak memenuhi dari si kapasitas kualitas, ya diganti kan gitu aja. Bro William, gimana PSI memandang laporan atau pandangan umum fraksi PSI terhadap pertanggungjawaban keuangan tahun 2020? Ya, yang pertama kami mengapresiasi atas kerja dari pemerintah kota tahun 2020 yang sudah berhasil mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Ada beberapa hal yang kami soroti, terutama yang paling penting bagi kami adalah pemanfaatan aset dari pemerintah kota Surabaya. Dan kami mendorong pemerintah kota Surabaya agar lebih bisa memanfaatkan asetnya untuk kebaikan warga Surabaya, terutama pada waktu pandemi ini. Sebisa mungkin aset-aset Pemkot itu juga digunakan untuk tempat isolasi. Jadi ketika rumah sakit penuh, warga bisa melakukan isolasi di gedung-gedung atau aset-aset pemerintah kota Surabaya, sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID kota Surabaya. Terkait dengan pendapatan PAD Surabaya, bagaimana PSI melihat? Ya, kita bisa maklum karena dengan pandemi ini tentunya pendapatan pasti menurun, dan kemarin kita lihat juga sudah turun 14%. Kita juga bisa maklum karena pandemi ini juga berpengaruh pada perekonomian kota Surabaya. Untuk menutupi, kira-kira ada solusi nggak menurunnya pendapatan Pemkot Surabaya?
Ya itu tadi, untuk menutupi kita minta supaya aset-aset pemerintah kota ini semakin dimaksimalkan penggunaannya, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan manfaat keekonomian yang lebih lagi di tahun-tahun mendatang.